Assalamualaikum teman-teman. Balik lagi di channel YouTube Barat TV. Kali ini Mimin mau berbagi cerita tentang sejarah kota atau Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Nah, siapa di sini orang Banjarnegara? Salam kenal ya dari Mimin Imut, hehe. Bagaimana ceritanya? Yuk, langsung saja simak ulasan berikut ini. Banjarnegara merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Luas wilayahnya yang mencapai 1069,73 km persegi terbagi menjadi 20 kecamatan, 12 kelurahan, dan 266 desa. Dari beberapa wilayah yang dimilikinya, Banjarnegara berbatasan dengan beberapa kabupaten seperti Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang di sebelah utara, Kabupaten Wonosobo di sebelah timur, Kabupaten Kebumen di sisi selatan, serta Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga di sebelah barat. Asal-usul nama dan sejarah Banjarnegara. Berdirinya Kabupaten Banjarnegara diketahui telah melewati dua periode, yakni Banjar Pertambakan dan periode Banjar Watu Lembu. Periode Banjar Pertambakan. Pada awal berdirinya dimulai dengan nama Banjar Pertambakan, yakni periode tahun 1582 sampai dengan 1780 Masehi di bawah kekuasaan Kerajaan Pajang dengan Raja Sultan Hadiwijaya. Berdirinya kabupaten yang berjuluk Kota Dawet Ayu ini tidak dapat dipisahkan dari kisah perjalanan hidup dari Raden Djoko Kaiman, yang merupakan menantu Adipati Wirasaba atau Adipati Wargahutama I. Setelah Adipati Wargahutama I meninggal, Djoko Kaiman kemudian melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan untuk melanjutkan pemerintahan di Kadipaten Wirasaba dengan gelar Adipati Wargahutama II. Atas izin dari Raja Sultan Hadiwijaya di Ajang, Raden Djoko Kaiman melakukan pembagian wilayah kekuasaan Wirasaba menjadi 4 wilayah, yaitu Wirasaba, Merden, Kejawar dan Banjar Petambakan. Diketahui peristiwa pembagian ini terjadi pada tanggal 6 April tahun 1582 Masehi. Oleh karenanya, tanggal tersebut kemudian menjadi permulaan sejarah pemerintahan Banjar Petambakan. Pada periode Kadipaten Banjar Petambakan, pada saat itu sering mengalami pergantian adipati sebanyak 12 kali masa kepemimpinan. Dari sekian banyaknya pemimpin kota Banjar Petambakan, terdapat beberapa pemimpin yang menjadikan wilayah kadipaten ini memiliki kemajuan. Bupati KRT Tambak Yuda pada tahun 1680 sampai tahun 1698. Ditugaskan oleh Raja Sri Amangkurat Amral untuk membangun irigasi Kali Serayu. Tujuannya adalah untuk memperkuat sisi ketahanan pangan yang berbasis pertanian. Kala itu para petinggi pemerintahan berpikiran bahwa irigasi yang baik akan menghidupkan sawah baru, sekaligus panen padi dan palawija lebih sering setiap tahun. Selain itu KRT Tambak Yuda juga dikenal sebagai ahli metalurgi atau logam, terutama senjata tradisional keris. Beliau diketahui menguasai pengetahuan sekitar 24 pamor keris, di antaranya adalah pamor beras wutah, randuru, sekar pala, sulur ringin, udan mas, pandan binetot dan ombaking banyu. Adipati ini juga menguasai ilmu penempaan besi, diantaranya besi, mangangkang, yang berwarna hitam keunguan, dan pemakainya akan dicintai oleh banyak orang atau bisa menjadi penawar racun. KRT Reksawijaya, Bupati Emansipasi. Pada tahun 1714, Bupati telah mengirim sekelompok ibu-ibu pengrajin payung ke pusat kerajinan payung di Desa Tanjung, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten, untuk melatih cara membuat payung songsong kebesaran. Payung songsong kebesaran adalah payung khusus, yang melambangkan pangkat dan kedudukan seseorang. Dalam budaya kerajaan Jawa ada beberapa warna payung kebesaran yaitu emas, putih, hijau dan hitam. Semasa Bupati Banjar Petambakan ke-9 ini, sebagian perempuan sudah dibekali kecakapan hidup, dan didorong memiliki usaha agar menambah kesejahteraan keluarga. Semacam kegiatan PKK saat ini untuk memberdayakan keluarga dan meningkatkan kesejahteraannya. Periode Banjar Watu Lembu. Pada masa pemerintahan Banjar Watu Lembu tahun 1780 sampai tahun 1831,
ditandai dengan adanya pemindahan pusat pemerintah kabupaten dari timur sungai, dipindahkan ke sebelah barat Sungai Merawu. Situsnya diperkirakan di sekitar Balai Desa Banjar Kulon. Tidak seperti periode Banjar Pertambakan, periode Banjar Watu Lembu hanya diperintah oleh 2 masa kepemimpinan saja, yakni KRT Mangunyudo tahun 1780 sampai tahun 1812 dan KRT Kertoyudo. Pada era kepemimpinan Bupati KRT Mangunyuda, beliau sangat konsen untuk membangun wilayah. Salah satunya adalah pernah melakukan kerjasama dengan Bupati Purbalingga II, KRT Dipokusumo untuk bersama-sama memajukan bidang perencanaan, perdagangan, pertukangan, perkebunan dan pertanian. Selain itu pada 1784, KRT Mangunyuda juga mengikuti pelatihan manajemen para bupati di Surabaya, dengan tujuan agar kepala daerah memiliki visi bisnis dan pemasaran. Kala itu, Bupati Mangunyuda berkepentingan memasarkan produk unggulan daerah Banjar, di antaranya gula kelapa. Kepemimpinannya berakhir lantaran dirinya gugur dalam pertempuran saat melawan kolonialisme untuk membela Raja Surakarta Hadiningrat. Sehingga, beliau dijuluki Mangunyuda Sedoloji, karena meninggal di loji bersama pasukannya. Bahkan angka hari jadi Kabupaten Banjarnegara juga berpatokan pada peristiwa ini. Dalam sejarahnya, Mangunyuda terbunuh oleh pasukan yang dipimpin Raden Tumenggung Dipoyudo IV. Oleh karena itu, Raden Tumenggung kemudian diusulkan oleh Belanda kepada Sri Susuhunan Pakubuwono VII, untuk ditetapkan menjadi Adipati Banjar Watu Lembu. Beberapa saat setelah pengangkatannya itu, Raden Tumenggung Dipoyudo IV meminta izin kepada Pakubuwana VII di Kasunanan Surakarta, untuk memindahkan kadipaten ke sebelah selatan Sungai Serayu. Setelah permintaan itu dikabulkan, maka mulailah pembangunan kota atau kabupaten yang berada di sekitar persawahan. Untuk mengenang asal mula kota atau kabupaten baru yang terbentul dari lokasi persawahan itu, maka wilayah barunya tersebut diberi nama Banjarnegara, mempunyai maksud sawah sama dengan Banjar, berubah menjadi kota sama dengan negara, sampai sekarang. Sebagai informasi untuk periode Banjar Watu Lembu, ini berakhir bersamaan dengan surutnya Perang Diponegoro. Dan berakhirnya perang itu, Diponegoro menghasilkan beberapa perubahan-perubahan konstelasi politik di dalam keraton dan kekuasaan di daerah. Termasuk pengaruhnya di wilayah Kilen, yakni Karesidenan Banyumas yang meliputi Regencap Banyumas, Cilacap, Purbalingga dan Banjarnegara. Demikian singkat cerita tentang sejarah kota Banjarnegara. Apabila ada salah kata atau ucap, mohon maaf dan terima kasih.